Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas Informatika B. Di sini kami akan membawakan materi mengenai cara kerja charge dan RAM beserta jenis-jenisnya. Sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Muhammad Fauzan Nur Sopiana dengan NPM 1906047, dan yang kedua Muhammad Irfanov dengan 1906037, dan yang selanjutnya adalah Muhammad Ajmi dengan NPM 1906085, serta Hasbi Hamdan Al-Ansori dengan NPM 1906075, lalu Hairul Syah Al-Kamal dengan NPM 1906059, dan yang terakhir adalah Cahya Mutiara dengan NPM 1906036. Materi pertama yaitu mengenai charge dan akan dibawakan oleh rekan kelompok saya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai charge. Sebelum melangkah mengetahui bagaimana cara charge bekerja, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu charge. Charge mempunyai ciri khas, yakni ukuran file yang kecil dan kecepatan yang tinggi. Dalam terminologi hardware, pengertian charge ini biasanya merujuk pada memori dengan kecepatan tinggi, misalnya seperti CPU, browser, dan sebagainya. Sedangkan dalam terminologi software, pengertiannya merujuk pada tempat penyimpanan temporer atau sementara untuk beberapa file yang paling sering diakses, biasanya diterapkan dalam jaringan. Charge menjembatani aliran data antar prosesor dengan RAM atau memori utama. Karena biasanya RAM atau memori utama kecepatannya jauh lebih rendah, penggunaan charge ini ditujukan untuk meminimalisir terjadinya bottleneck yang terjadi pada aliran data antara prosesor dan RAM atau memori utama. Charge pada umumnya terbagi menjadi beberapa jenis charge, salah satunya seperti L1 charge, L2 charge, dan L3 charge. Cara kerja charge. Ketika prosesor akan menjalankan perintah pertama kalinya, prosesor menemukan dan mengumpulkan informasi dari charge L1. Proses ini biasa disebut sebagai heat. Jika informasi yang dibutuhkan oleh prosesor tidak tersedia di charge L1, prosesor segera mencarinya di charge L2. Menemukan informasi dalam charge L2 biasanya membutuhkan waktu lebih lama daripada menemukan informasi dalam charge L1. Charge level 1 atau L1 adalah bank memori yang terintegrasi dengan chip CPU. Inventaris 2 tingkat atau L2 adalah area pementasan sekunder yang melayani charge L1. Meningkatkan ukuran charge L2 dapat mempercepat beberapa aplikasi, tetapi tidak berpengaruh pada yang lain. Oke, selanjutnya RAM. RAM itu singkatan dari Random Access Memory, yang mana suatu tempat penyimpanan data atau memori sementara yang ketika komputer dihidupkan dapat menjalankan komputer secara acak atau random. RAM itu juga bersifat volatil, yang berarti membutuhkan aliran listrik. Nah, untuk struktur RAM-nya ada input storage, yang mana sebagai penampung input atau masukan yang dimasukkan dari alat input. Nah, yang kedua ada program storage, yang mana bagian RAM yang fungsinya itu untuk penyimpanan instruksi program yang akan diakses. Nah, selanjutnya working storage, bagian dari memori yang mana dia bertugas untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahannya. Terus output storage, yang mana berfungsi untuk penampungan hasil akhir dari data yang akan ditampilkan ke perangkat output. Baik, selanjutnya yaitu cara kerja RAM. Pada saat
komputer digunakan, setiap perintah yang kita berikan pada komputer akan disimpan dalam sebuah memori sementara oleh RAM. Setelah itu, diteruskan kepada prosesor untuk dijalankan perintahnya. Kemudian cara kerja RAM yaitu RAM akan kembali kosong dan akan kembali terpakai setelah dinyalakan kembali saat beraktivitas. Sebagai contohnya, ketika mengetik sebuah dokumen menggunakan Office, kemudian ditutup tanpa menyimpan terlebih dahulu, atau terjadinya mati listrik, maka dokumen tersebut akan tersimpan pada memori RAM melalui aktivitas terakhir pada Office. Jadi, memori penyimpanan RAM bersifat tidak permanen. Selanjutnya, cara kerja RAM yaitu jika jumlah data yang ditampung sudah dirasa melebihi kapasitas memori RAM, operasi sistem akan menjalankan prosedur swap atau disebut juga pemindahan sementara. Data itu akan dipindahkan sementara pada penyimpanan sekunder yang biasa kita sebut sebagai virtual memory. Selanjutnya, jenis-jenis RAM. Berikut ini merupakan macam-macam atau jenis-jenis dari RAM. Salah satunya yaitu DRAM, yang kedua SDRAM, yang ketiga RDRAM, lalu SRAM, yang kelima EDORAM, yang keenam NVRAM, yang ketujuh FPMD-RAM, yang kedelapan Flash RAM, yang kesembilan SDR-RAM, yang kesepuluh DDR-RAM, yang ke-11 GDDR-RAM, dan yang ke-12 adalah SODIMM. Dan itulah yang barusan saya sebutkan macam-macam jenis dari RAM. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.